dalam hatimu, engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ya, firman Tuhan hari ini judulnya jangan berbohong. Apa? Jangan berbohong. Anak Tuhan, yang namanya anak Tuhan tidak boleh berbohong, tidak boleh berbohong. Karena seperti lagunya, bohong itu dosa. Ya, nah ini satu cerita di dalam Alkitab, sepasang suami istri yang bernama siapa tadi? Ananias dan Safira. Ya, Ananias dan Safira. Siapa namanya? Ananias dan Safira. Mereka adalah suami istri yang sangat kompak dan sangat unity di dalam keluarga. Ya, nah saat itu ya mereka berjanji untuk memberkati pekerjaan Tuhan dengan hasil penjualan sebidang tanah yang mereka punya. Mereka bilang kepada Petrus, ya, mereka bilang kepada Petrus bahwa mereka akan memberi semua hasil dari penjualan tanah itu untuk pekerjaan Tuhan. Ya, jadi didoakan. Kira-kira laku nggak tanahnya? Laku nggak? Ada nggak yang beli tanahnya? Ada nggak? Ada. Ada yang beli tanah mereka sebidang tanah, nggak tahu ya berapa besar, berapa luas. Tapi di situ katanya mereka berhasil menjualkan tanahnya dan ada yang beli tanah mereka. Ya, ada yang beli tanah mereka. Nah, ketika itu, ya, ketika mereka menerima hasilnya di tangannya, mereka melihat bahwa uang itu banyak sekali. Dan mereka berubah pikiran. Banyak kali rupanya uang hasil penjualan tanah. Wah, kalau nanti kita kasih semua, sama kita apa? Ya, kira bagus duduknya. Ya, hasilnya sangat banyak ternyata di tangan mereka, ya. Dan ketika itu mereka ingat janji mereka akan memberikan seluruh hasil penjualan tanah itu kepada Petrus, kepada hamba Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan, ya, dan mereka sepakat, suamiku, kita sepakat saja ya, jangan kita bilang-bilang hasilnya segini jumlahnya, jangan ya, yang penting kan kita kasih hasil penjualannya kepada Petrus. Oke, sebagian lagi kita simpan aja lah, mau kita pakai untuk kita, ya. Dia bilang seperti itu, mereka sepakat. Nah, waktu itu ya mereka datang kepada Petrus, ya. Mereka datang kepada Petrus dan memberikan hasil penjualan tanah itu sesuai dengan janjinya untuk pekerjaan Tuhan, ya, untuk pelayanan, ya. Tapi ternyata Roh Tuhan, Roh Kudus berkata kepada Petrus, dia bohong. Padahal dia nggak kasih tahu loh berapa hasil penjualannya. Tapi Roh Kudus berbicara kepada Petrus, murid Tuhan yang menjadi ya rasul, ya, yang melayani mereka, berkata dia bohong. Dia bohong katanya, dia bohong. Apa katanya di dalam ayat 2 tadi, ayat 3, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Katanya, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu
hatinya dikuasai apa? Iblis. Iblis. Siapa sih yang suka berbohong? Cindy. Aduh, kok disebutkan? Kok disebutkan? Ya, kalau kita suka berbohong atau keluar lah. Kemana? Ya, ternyata orang yang berbohong itu hatinya dikuasai iblis untuk dia tidak mengatakan kebenaran. Ya, hati-hati. Jadi setiap mau berbohong, oh iya ya, kalau aku berbohong berarti hatiku dikuasai oleh iblis. Berarti pikiranku dikuasai oleh iblis. Hati-hati. Jangan sampai kita mau berbohong. Baik itu untuk hal-hal kecil. Dari mana? Tadi. Oh, aku tadi dari rumah kawan belajar. Ternyata bukan belajar, main-main, keluyuran tak kemana. Udah kasih kolekte tadi? Udah. Tapi pura-pura. Pernah nggak kalian kasih kolekte? Dikasih, tapi isinya kosong. Mana ditaruh gelang. Ketahuan. Dikasih, diletakkan ini tangannya. Ya, dalam nama Yesus aku diberkati. Masuk ke kantong kolekte, tapi kosong. Ting, nggak ada. Nggak ada isinya. Ya, tapi tangannya seolah-olah ada isi. Lebih baik nggak usah dikasih, dibuat tangannya begitu. Ya, nggak usah dibuat seperti itu. Karena kita sudah berbohong. Nah, belajar dari kisah suami istri ini yang bernama siapa tadi? Ananias dan Sapira. Ketika mereka sepakat untuk berbohong, ya, seharusnya mereka memberikan semua sesuai dengan janji mereka. Karena mereka yang berjanji, ya, bukan Petrus yang meminta. Karena mereka yang berjanji, maka mereka yang harus menepati. Tapi karena mereka tidak tepati dan berbohong, Petrus berkata, "Mengapa hatimu dikuasai siapa? Iblis." Akhirnya ketika itu si Ananias langsung mati karena dia sudah mendustai Roh Kudus. Suaminya mati karena mendustai Roh Kudus, karena sudah berbohong, tidak menepati nazarnya. Dia tidak mengakui, ya, akan kebohongannya. Rupanya istrinya datang. Rupanya dia juga berkata seperti itu, dan akhirnya istrinya juga mati. Wah, mengerikan ya. Ternyata kalau seseorang sudah berjanji dan tidak ditepati dan tidak mau mengakui, wah, ada hukumannya, yaitu maut, kematian. Bayangkan, dia sudah berbohong, tidak sempat berubah, tidak sempat bertobat, tidak sempat mengakui dia berbohong. Kemana? Ya, hati-hati. Jadi kita apapun yang terjadi, usahakanlah hidup benar, jujur, Kiles, ya, jujur, ya, Tian, jujur, ya, Sigi, jujur, berkata benar. Jika ya, katakanlah ya. Jika tidak, katakanlah tidak. Jangan bilang enggak, ini tadi ini. Udah jawab aja ya. Jawab aja tidak. Oh iya, aku tadi ke sana. Oh iya, aku tadi begini. Oh iya, aku tadi sudah berdosa. Akui. Ya, karena kita adalah anak-anak siapa? Tuhan. Karena kita adalah
adalah anak-anak Tuhan. Kalau kita tidak mau menjadi anak Tuhan, dan kita mau selalu berbohong, hati kita dikuasai oleh iblis, pikiran kita dikuasai oleh iblis, maka kita akan menjadi anak-anak iblis. Karena iblis itu bapaknya dari semua orang-orang yang suka bohong. Wah, ngeri. Iblis itu bapak pendusta, bapaknya, sumbernya kebohongan, bapak dari orang-orang yang suka bohong. Jangan tunjuk-tunjuk, doakan. Gak boleh lagi, supaya jangan menjadi anak-anak iblis. Karena Yohanes 4 ayat 44 katanya, iblislah yang menjadi bapakmu kedua. Kenapa? Karena dia suka bohong. Karena dia suka berdusta. Ditanya, ngeles aja jawabannya, gak jujur. Akhirnya dia tanpa dia sadari menjadi anak-anak iblis. Karena iblis itu adalah bapak dari orang yang suka bohong. Yang suka bohong. Jadi jangan lagi mau menjadi anak-anak iblis, tapi kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang mau hidup benar, yang mau berkata jujur, yang mau berkata baik, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Lain dari itu berasal dari setan. Ya, dari mulut kita pakai untuk jujur, kita pakai untuk berkata benar. Ya, mau dan pasti bisa dalam nama Yesus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita.